everyone, welcome to my video. And today, in this video, I would like to present to you about simple present tense. And before of that, let me introduce myself. First, I'm Miss Lisma. Oke, jadi panggil saya dengan Miss Lisma atau Miss ya. Jadi di video atau akun ini aku akan berbicara atau membahas tentang bahasa Inggris, seputar bahasa Inggris. So stay tuned. Okay. Jadi today's video I would like to discuss about simple present tense. What will we be discuss is about what is simple present tense, apa sih itu simple present tense, how the function, what is the function, fungsinya apa aja, and the last the formula, formula dari simple present tense. Okay. So, what we will discuss, like I said, okay, definition, function, and then formula. So guys, apa sih simple present tense itu? Apa sih simple present tense itu? So, basically, present in bahasa Indonesia, it means sekarang, saat ini. Jadi, secara harfiah, simple present tense itu tense yang digunakan untuk menjelaskan kejadian saat ini atau masa sekarang. Atau dengan kata lain, simple present tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terus-menerus terjadi sehari-hari atau kejadian berulang-ulang. Oke, sampai sini kalian paham? Kita lanjut. What is the function of simple present tense? Apa sih fungsi-fungsi dari simple present tense? Gimana sih kita bisa tahu atau menggunakan simple present tense itu? Jadi, untuk menggunakan simple present tense, kalian harus tahu konteksnya dulu. Konteksnya yang pertama itu bisa digunakan untuk fakta umum. Fakta umum itu yang kayak gimana sih, Miss? Contoh fakta umum, daun berwarna hijau. Daun berwarna hijau. Kita pasti tahu kalau daun itu berwarna hijau. Makanya itu merupakan fakta umum, harus menggunakan simple present tense. Atau kita bisa menggunakan simple present tense untuk menjelaskan kebiasaan atau aktivitas berulang atau rutinitas kalian. Contohnya, aku sekolah setiap hari. Aku pergi ke supermarket setiap hari Selasa. Contohnya, itu kan merupakan kejadian yang berulang, sehingga kalian harus menggunakan simple present tense. Atau kalian mau memerintah seseorang, itu juga harus menggunakan simple present tense. Contohnya, tolong tutup pintunya. Please close the door. Itu menggunakan simple present tense, oke? Atau contoh perintah yang lain, tolong kamu tulis ini di papan tulis. Nah, itu juga menggunakan simple present tense. Agar kalian lebih tahu pola, kita belajar polanya dulu. Kalau di simple present tense itu dimulai dari subjek, lalu to be atau verb satu atau complement plus complement. Subjek di sini bisa berupa orang atau barang ya. Lalu di sini ada to be. To be itu apa, Miss? Apa sih bedanya sama verb satu? Verb itu merupakan kata kerja, teman-teman. Kata kerja yang mana ada kata satu di sini bentuk pertama kata kerja. Kalau di bahasa Inggris itu ada 3 verb. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 ini digunakan untuk menjelaskan present.
Nah, sehingga cocok dengan simple present tense. Tipe verb 2 atau 3 ini digunakan untuk menjelaskan past atau di masa lalu, sehingga kurang cocok ketika digunakan untuk simple present. Kalau to be itu apa sih, Miss? Nah, to be itu digunakan untuk menunjang kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau eh, secara tidak langsung kata kerjanya itu subjek tidak melakukan tidak melakukan aktivitas. Maksudnya kayak gimana? Kalau a verb itu kata kerja yang melakukan aktivitas seperti melihat, menulis, memasak. Nah, itu kan melakukan aktivitas. Sementara to be ini digunakan untuk menunjang kalimat yang menjelaskan gitu. Gimana ya bilangnya? Contoh, biar gampang bisa kasih contoh ya. Contoh buku ini berwarna biru. Buku itu kan subjek. Nah, biru itu kan a blue. Sehingga kita perlu to be untuk menunjang kata blue di sini. Begitu. Nah, to be sendiri itu dibedakan menjadi tiga. Ada is, am, sama are. Is itu digunakan ketika subjeknya itu satu atau tunggal. Kalau subjeknya satu atau tunggal menggunakan is. Contoh, ada he, she, it itu menggunakan merupakan subjek tunggal yang menggunakan to be is. Lalu ada am. Am itu merupakan pasangan dari I, tidak bisa dipisahkan. Jadi am itu milik I. Lalu ada are. Are itu digunakan untuk menjelaskan subjek yang lebih dari satu atau jamak. Contoh, we, kami, they, mereka, you, kamu, itu merupakan subjek yang lebih dari satu, sehingga memerlukan to be are. Gitu. Agar kalian lebih paham, please take a look at these examples. So, we have three examples of the sentence. The first one is say, Roy turns off the lamp, please. Roy turn off itu matikan. The lamp, lampu, please, tolong. Oke, di sini Roy berperan sebagai subjek and turn off berperan sebagai a verb atau kata kerja karena dia melakukan sesuatu, subjek melakukan sesuatu. Dan the lamp merupakan komplement. Dan terakhir ada the word please yang menunjukkan bahwa kalimat ini kalimat perintah sehingga dia harus menggunakan simple present. Yang kedua ada I wake up at 5 a.m. every day. Every day. Saya wake up bangun at 5 a.m. every day. Setiap hari pada pukul jam 5 pagi. Saya bangun tidur jam 5 pagi setiap hari. Nah, di sini ada kata every day yang menunjukkan pengulangan atau kebiasaan saya bangun setiap pagi. Ya, hal ini harus menggunakan simple present. Dan yang terakhir, apple is fruit. Apel adalah buah. Apple merupakan subjek. Kalian tahu ini subjek tunggal atau jamak? Iya, benar, dia subjek tunggal. Kalau dia subjek tunggal, maka perlu to be. To be yang mana? Is, karena dia tunggal. Dan untuk menunjang kata fruit di sini, apple is fruit. Oke. Dan yang terakhir, Miss ada satu exercise. Please answer the question and choose the correct one. And I would like to show the answer after this. What is the color of sun? Sun does not like night? Sun is big, or the color of sun is orange? Okay.
So the correct answer is the color of sun is orange. Jadi warna dari matahari itu orange dan ini merupakan fakta umum yang mana harus menggunakan simple present. So guys, that's all about my material today. I hope that my material, my video can inspire you more to learn English and provide you to study more. I hope it's help you a lot to learn English. Thank you very much for your attention and see you in next occasion. Bye bye.